Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para sahabat-sahabat MBK Channel atau Barakatullah Karomah Sukabumi, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah yang selalu berperan, hanya Allah yang selalu berkuasa. Insya Allah saya di malam ini akan menjelaskan tentang masalah orang-orang yang su'ul adab atau murid yang su'ul adab. Di dalam hikam telah menjelaskan man jahil min jahilil muridi ayun siyal adab patu akhirul uqubatu anhu fayaqulu law kana hada su'al adabi liqatal imdad. Menjelaskan tentang masalah makom atau orang golongan yang muridin atau murid atau yang mempunyai tujuan, tapi orang itunya tiada lain adalah ayun sial adab, yaitu adalah goreng adab atau su'ul adab. Ketika manusia su'ul adab, yaitu akan diakhirkan oleh Allah, diakhirkan patu akhirul uqubatu anhu fayaqulu. Maka dari su'ul adab, ada su'ul adab itu terhadap Allah, ada su'ul adab terhadap Rasulullah, ada su'ul adab itu terhadap sebagai guru-guru. Nah, ini orang yang murid atau orang awam atau orang yang bodoh mempunyai su'ul adab. Bagaimana contoh kita dari awal dulu? Su'ul adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu termasuk orang yang su'ul adab bila mana manusia secara tingkatan tingkatan su'ul adab terhadap Allah kalau secara babakan syariat dulu adalah manusia semacam dihidupkan oleh Allah, direzekian oleh Allah, diberikan rumah oleh Allah, dengan segala apapun kehidupannya masih dalam keadaan di dunia semuanya oleh Allah. Tapi manusia itu Allah telah merintahkan semuanya kepadanya, merintahkan perintah Allah dan Rasulnya, maka orang itu tak pernah melakukan sholat atau tak mau untuk melakukan sholat. Nah, ini kalau secara syariat orang yang itu su'ul adab tetap harus datang, tetap patuh akhirul uqubah, maka akan diakhirkanlah siksanya. Ini baru cerita syarat, banyak yang di sini yang kita harus bahas, cuman harus part 1 atau part 2 atau part 3.
Nah, di sini orang patu akhirul ukubah ketika manusia tidak melakukan perintah Allah dan Rasulnya, maka manusia itu siksaannya akan dilahirkan. Contohnya, bari itu manusia atau hambanya tak merasa disiksa. Nah, disitulah karena orang banyak sehat, banyak tenang, banyak disitulah rasa jaya urusan rejeki, maka disitulah manusia akan diberikan kesenangan dulu. Tapi ketika sudah datang rejeki, maka disitulah akan merasakan dari hasilnya kelakuannya. Tidak semudah itu, tapi Allah fatu akhirul ukubah, maka diakhirkan siksanya. Jangankan entar di akhirat juga, di dunia pun hasil misalkan kita berbuat minum-minuman, akan datanglah itu siksaan di dunia dengan kenapa, seperti penyakit ini. Kenapa? Saya sudah selalu dibahas tentang video yang lainnya sudah dibahas. Karena dari kelakuan sombong, dari kelakuan ujub, ria, takabur. Karena selama ini masih belum beri, karena patu akhiru diakhirkan oleh Allah. Apakah harus orang ingin sadar dulu? Nah, di situ kalau secara syariat seperti itu. Nah, kalau di sisi Allah, kalau secara hakikat ruhaniah, termasuk orang yang su'ul adab kepada Allah dari jasmaninya tidak melakukan. Nah, sekarang juga yang kita rasakan dari golongan murid atau muridin ingin mempunyai tujuan kepada Allah, su'ul adab. Kalau su'ul adab secara hakiki, bagaimana su'ul adab secara hakiki? Itu adalah ketika melakukan sholat, melakukan sodako, apapun amal perbuatan. Di sini nih orang yang su'ul adab, orang yang tidak melakukan sholat, ini yang orang yang sholat. Jadi termasuk su'ul adab, kan su'ul adabnya su'ul hadab hakiki. Kalau su'ul hadab hakiki, maka itulah yang dikatakan di dalam bidang ilmu syariat sudah jalan, tapi di dalam bidang ilmu ma'rifat, maka di dalam hatinya dohirna wujud badana menghadap, tapi ruhaniyah bukan kepada Allah. Sholatnya bukan kepada Allah. Yang ada dihadirkan di dalam hati itu bukan Allah, tapi yang dihadirkan makhluk-makhluk Allah atau selain daripada Allah. Karena di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, man kana yarzu liqa rabbi falyamal amalan sholihah. Bila mana manusia ingin bertemu dengan Allah, kerjakanlah dengan amal soleh. Wala yusriku bihi abadangan, awas, hati-hati, jangan ada selain daripada Allah di dalam hatimu. Nah, kalau ada selain daripada Allah ketika kita melakukan sholat atau amal perbuatan dikatakan amal soleh, maka disitulah termasuk su'ul adab. Su'ul adab ini, su'ul adab hakiki, su'ul adab hakiki, maka bakal datang patu akhirul ukubah. Maka datanglah di situ akan muncul di akhiratnya nanti siksaannya. Di dunia tidak disiksa. Kenapa? Karena dia melakukan seperti apapun karena amal soleh, tapi ruhaniyahna belum ketemu sama Allah. Ruhaniyahna bukan sholat menemui Allah,
tapi menemui selain daripada Allah, itulah yang dikatakan su'ul adab di sisi Allah. Makanya siapapun belajar, termasuk yang berbicara sendiri, ketika kita beramal melakukan seperti itu, cara siapkan dulu adalah ilmu hakikat dan ma'rifatnya. Kita dijalani sekarang ini, insya Allah ku Allah akan dibukakan tentang rahasia-rahasia itu, rahasianya. Makanya su'ul adab, maka diakhirkanlah siksaanmu. Sekarang di dunia enjoy itulah diantaranya karena su'ul adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini part 1 insyaallah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.